Hai semuanya, aku Angel dan aku akan jelasin tentang my mini sketch diary tentang my worship journey. Ya, jadi dimulai pas aku lahir di keluarga Kristen, jadi aku dari kecil emang udah dibiasain untuk sekolah minggu dan ya terbilang lumayan rajin lah untuk sekolah minggu gitu. Jadi aku punya relasi yang lumayan kuat menurutku pada saat aku masih kecil. Terus berlanjut aku mulai SD itu masih sama, aku masih sering ke sekolah minggu. Terus aku juga seneng karena kakak sekolah minggunya juga kayak seru gitu dan bisa mengencourage aku untuk tetap sekolah minggu terus. Dan sana aku belajar banget banyak hal tentang firman Tuhan pastinya, dan disitu menurutku imanku bertumbuh sebagai seorang anak-anak. Terus berlanjut mulai aku mau masuk ke kelas 6 SD. Di situ aku sebenarnya lagi masa-masa perubahannya, jadi kayak masih kayak ada masalah-masalah kecil gitu sama teman-teman sekolah. Terus di sana akhirnya aku ikutin ada kids camp gitu dari gereja. Terus aku benar-benar dilawat Tuhan banget di sana. Aku benar-benar diubahkan banget dan aku nerima kasih Tuhan gitu. Terus itu berlanjut sampai SMP juga beberapa kali ikutin acara-acara gitu. Terus ada juga retret dari sekolah, walaupun waktu itu online, tapi aku benar-benar dilawat banget sama Tuhan dan aku ngerasa iman aku bertumbuh gitu di situ. Dan aku juga jadi sadar kalau misalnya aku tuh pengen banget ngebagiin kasihnya Tuhan ke orang-orang lain gitu. Dan dengan cara apa? Dengan cara melayani. Dan aku mulai berani untuk mengambil langkah pelayanan itu waktu aku kelas 10. Nah, jadi di kelas 10 pas itu tuh aku ada dapat informasi tentang pelayanan gitu dari gereja. Namanya kalau di gereja aku sebutin Dream Team. Nah, di situ kita bisa registrasi untuk kita mau melayani gitu. Nanti kita di trainee dulu. Nah, karena pada saat itu aku ngerasanya aku punya bakat di dance, jadinya aku mendaftarkan diri aku untuk bagian altar ministry, khususnya bagian nari. Nah, di sana pas aku udah daftar, aku langsung dikonfirmasi, di interview dan segala macam, dan akhirnya aku bisa untuk melayani pertama kali. Nah, aku kalau nggak salah tuh pertama kali melayani itu tahun 2022 kalau nggak salah. Itu pertama kali banget 2022 akhir gitu. Dan disitu aku senang banget karena bisa akhirnya mewujudkan mimpi aku gitu untuk melayani orang-orang sekitar aku, khususnya pada saat itu di gereja gitu kan. Dan senang juga karena di sana juga ketemu sama teman-teman tuh, dan dari situ juga sebenarnya dimulai aku tuh ketemu sama komunitas. Jadi untuk melayani gitu kita perlu namanya komunitas kan. Nah, selain komunitas teman-teman nari aku juga ketemu sama komunitas teman-teman satu angkatan gitu. Jadi teman-teman cewek-cewek yang umurnya sama kayak aku, dan kita di situ tuh kayak benar-benar bertumbuh bareng. Kita cerita-cerita tentang apa yang menjadi pergumulan kita, terus kita berdoa dan lain sebagainya. Jadi di istilahnya tuh disebutnya kayak small group gitulah ya, kayak komsel gitu. Dan ya aku ngerasa iman aku bertumbuh sih semenjak kenal sama mereka gitu. Nah, pelayanan ini tuh aku lanjutin sampai sekarang, jadi kira-kira udah 2 tahun lah ya, kurang lebih setahun lebih gitu aku udah melayani di gereja. Jadi beberapa kali kita dipercayain buat pelayanan itu di ibadah umum, dan pernah juga pelayanan bareng sama adik-adik kayak yang sekolah minggu gitu. Itu benar-benar seru banget. Aku jadi kayak kenal banyak orang gitu, terus jadi punya banyak komunitas gitu. Nah, tapi apakah itu semua berjalan dengan lancar, mulus-mulus aja? Enggak, jujur selama kurang lebih 1 tahun lebih ini aku banyak banget up and downs-nya dalam pelayanan gitu, khususnya dalam hal kesetiaan sih menurut aku. Karena aku tuh ngerasa beberapa kali aku mulai goyah gitu kesetiaannya, karena kan namanya juga
apalagi pelayanan aku tuh pelayanan nari, jadi harus ada latihannya, harus ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, dan masih banyak lagi gitu. Itu tuh bener-bener jadi challenge buat aku gitu. Pernah suatu kali aku tuh lagi capek-capeknya tapi harus untuk pelayanan gitu, dan harus latihan, dan latihan itu di weekdays gitu. Jadi misalkan kayak pulang sekolah udah sore tapi aku harus tetap lanjutin untuk latihan di gereja gitu. Itu benar-benar menurut aku pernah lah aku ngerasa di titik capek gitu. Cuman aku nyemangatin diri aku sendiri lagi, dan aku berusaha untuk kayak fokus gitu sama tujuan aku apa sih sebenarnya untuk pelayanan ini tuh untuk apa gitu. Dan aku mulai semangat lagi, tapi sempat jatuh lagi gitu. Dan sebenarnya akhir-akhir ini juga lagi di fase yang terburuk mungkin ya, karena aku kayak gak latihan selama mungkin kurang lebih sebulan lebih gitu. Nah itu aku gak latihan selama kurang lebih sebulan lebih, dan ya karena itu aku jadi gak dipercayain buat pelayanan juga kan, karena gak pernah latihan. Jadi aku pikir-pikir kayaknya aku juga salah gitu. Kenapa? Karena jadi sebenarnya itu aku bertanya balik gitu, sebenarnya apa sih tujuan aku untuk melayani gitu, apa motivasinya gitu. Karena sejujurnya kan aku ini pelayanan nari yang misalnya dilihat banyak orang lah gitu. Mungkin pernah juga terbesit di otak aku untuk kayak punya motivasi yang salah. Misalkan kayak aku pengen dilihat orang, atau aku pengen tampil aja gitu. Jadi hatinya tuh bukan untuk melayani untuk Tuhan gitu. Aku pernah di fase itu, dan sekarang itu lebih ke fase capek, males gitu. Tapi ya aku berusaha untuk balikin lagi motivasi yang benarnya itu. Aku berdoa sama Tuhan, aku juga minta dukungan dari orang-orang di sekitar aku supaya aku bisa kembali memiliki motivasi yang benar itu dalam melayani. Dan sebenarnya komunitas itu benar-benar ngebantu banget, karena kalau komunitas di nari aku itu mereka tuh benar-benar kayak apa ya, misalkan kayak mau latihan nih itu di follow up itu, siapa aja nih nggak bisa, kenapa nggak bisa gitu. Dan menurut aku itu bagus gitu loh untuk pertumbuhan iman aku juga. Jadinya aku bisa kayak semakin dekat sama Tuhan dengan komunitas-komunitas ini. Kenapa? Karena mereka tuh bisa ngingetin aku kalau misalnya aku lagi melenceng gitu, aku misalkan punya motivasi yang salah, mereka yang ngingetin aku gitu. Nah mungkin yang aku rasain ya, sebenarnya pasti proses itu tuh gak gampang gitu ya. Pasti proses itu kayak proses up and down sih, itu tuh complicated lah, terus bisa bikin kita bingung kan. Cuman aku sadar gitu kalau misalnya despite of anything itu tuh bener-bener bisa membuat iman kamu berubah gitu loh. Karena aku ngerasain sendiri dimana pertumbuhan iman aku ini tuh bisa ngubahin aku gitu. Tapi menurut aku dibalik itu semua sebenarnya proses itu tuh indah banget. Aku ngerasa kalau misalnya proses up and downs itu adalah proses dimana aku bertumbuh dalam iman aku, dan jatuh bangun itu kayak menurut aku hal yang biasa gitu loh, sebagaimana kita manusia berdosa khususnya. Jadi pasti ada saat-saat dimana kita ngerasa lagi nggak oke gitu. Jadi itu ngebuat kita down, membuat pertumbuhan iman kita jadinya nggak naik atau stuck di situ aja gitu. Tapi balik lagi, kita mau nggak untuk berubah. Cara aku mengatasi tantangan itu sebenarnya aku cuma bisa berdoa sih, karena kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa kasih tahu apa aja ke Tuhan gitu. Dan tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan udah nantikan kita loh. Tuhan tuh udah rindu dengar kita. Makanya menurut aku dengan kita berdoa itu tuh bisa nyelesain masalah. Mungkin bukan sekarang gitu, tapi jadi nyelesain masalah di hati kita. Nah terakhir di sini tuh aku ada satu ayat yang benar-benar memberkati aku saat aku bikin project ini, yaitu dari Amsal 3 ayat 6. Semoga ayat ini bisa jadi penguat buat kalian, dan thank you udah dengerin. Tuhan Yesus memberkati.